Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Kurniawati dan sekarang ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di UPN Veteran Yogyakarta. Sebagai mahasiswa, saya sangat merasa miris melihat situasi sekitar kita ya, teman-teman mahasiswa kita di luar sana yang sedang mengalami depresi, kecemasan, stres ataupun permasalahan yang lainnya yang akhirnya mengakibatkan kasus-kasus bunuh diri di Indonesia itu semakin banyak, dan itulah jalan pintas yang mereka pilih, yaitu bunuh diri. Seperti yang kita tahu ya, media sudah banyak memberitakan mengenai kasus bunuh diri yang dialami oleh mahasiswa, banyak sekali seperti yang ada di kanan kiri saya. WHO juga sudah menyatakan bahwa kasus kematian karena bunuh diri ini di dunia itu setiap 40 detik sekali, jadi sangat miris ya. Kita bayangkan setiap 40 detik ada manusia yang memilih untuk bunuh diri. Dan mirisnya lagi, Indonesia menempati posisi ke 159 di dunia. Angka yang cukup tinggi ya. Dan sangat lebih mirisnya lagi, Indonesia menduduki posisi kedua dengan kematian karena bunuh diri di usia rentan 15 sampai 29 tahun, di mana itu adalah usia mahasiswa. Saya juga teringat kata dosen saya. Dosen saya pernah bertanya kepada mahasiswanya, termasuk pada saya, kenapa sih mahasiswa sekarang ini tuh kayak banyak banget masalah? Apa sih yang mereka rasakan? Apa sih yang mereka akhirnya merasa harus mengakhiri kehidupannya kayak gitu? Dan kata dosennya, kata beliau, di usia 20-30 tahun yang beliau alami, beliau merasa masa-masa ini adalah masa-masa yang indah dan masa-masa emas beliau. Nah, kenapa generasi Z sekarang ini merasa bahwa dirinya adalah yang paling sengsara, depresi, ataupun mengalami kecemasan lainnya? Dan why gitu? Itu adalah pertanyaan yang cukup menarik ya untuk kita bahas saat ini. Kenapa mahasiswa sekarang ini banyak yang mengalami depresi, kecemasan, ataupun yang lain sebagainya? Nah, menurut Haryadi juga menjelaskan bahwa penyebab dari stres yang dialami oleh generasi Z itu menimbulkan adanya peningkatan angka bunuh diri, peningkatan laporan kasus kekerasan seksual, isu pemanasan global dan perubahan iklim, serta dekatnya generasi Z dengan teknologi dan internet dan faktor lainnya. Jadi seperti yang kita tahu ya, banyak sekali faktor yang mengakibatkan mahasiswa itu mengalami gangguan depresi, kekerasan, kecemasan, dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka itu putus asa dan mengalami keputusan akhir ya, yang menyebabkan bunuh diri kayak gitu. Nah, terus apa aja sih yang menjadi masalah anak muda zaman sekarang dan gimana sih solusinya? Ya, ini Anjing sudah merangkum dari berbagai sumber. Yang pertama itu percepatan informasi di sekarang ini sangat cepat ya, semakin cepat pertukaran informasinya karena ada teknologi, media sosial ataupun media-media yang lainnya, sehingga menyebabkan kita itu tertekan sebagai mahasiswa. Tertekan karena apa? Karena setiap hari kita disuguhkan oleh pencapaian-pencapaian orang lain, kemewahan-kemewahan orang lain yang mereka miliki di masa usianya yang mungkin setara dengan usia kita. Nah, sedangkan di usia kita sekarang ini kita merasa belum memiliki apa-apa, belum memiliki achievement apa-apa, sehingga meng-underestimate diri kita sendiri dan merasa tertekan oleh keadaan sekitar gitu. Dan solusinya apa? Solusinya adalah jangan menjadikan standar hidup manusia lain itu sebagai standar hidup kita. Nah, jadi kita tidak boleh menyamakan pencapaian yang sudah dicapai orang lain itu harus kita capai juga di waktu itu, di umur yang mereka capai itu tidak boleh, karena manusia itu punya garis startnya masing-masing, punya waktunya sendiri untuk menjadi sukses, untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Jadi setiap proses manusia itu berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya adalah penyakit manusia itu atau penyakit anak muda sekarang itu adalah merasa memiliki. Nah, seperti yang kita tahu ya, semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah SWT yang seharusnya kita pasrah pada Allah SWT. Semua yang ada di dunia ini adalah titipan, sehingga ketika kita kehilangan sesuatu ataupun kita gagal mencapai sesuatu itu kita merasa ada
puas dan tidak mendiskriminasi diri kita jika kita tidak mampu melakukannya seperti itu. Karena sesungguhnya sesuatu yang di dunia ini adalah sesuatu yang fun seperti itu. Dan segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.